di podcast Santai Aja. Nah, kali ini kita ngedatengin tamu yang sangat spesial. Tamu ini sangat terkenal di Semanise. Duh, kira-kira siapa ya? Penasaran kan? Langsung aja nih kita panggil dia ini, Bang Tala. Selamat datang. Iya. Oke. Nah, ini dia Rul. Siapa sih yang nggak kenal Bang Tala ini di Semanise? Kan SDA ini. Oh iya nya. Abang Tala ini ya kan Be, terkenal nggak di Semanise ini gara-gara lukisannya yang kayak udah kayak wow gitu. Sampai lukisannya udah beberapa dipajang di sekolah loh Be. Kira-kira Bang, apa lah yang menginspirasi Abang dari menggambar ini gitu? Kalau masalah gambar ini kan, jadi awalnya itu saya mulai menggambar itu dari kira-kira dari SD lah. Jadi di SD itu saya suka mewarnai. Nah, pernah di kelas 3 saya ikut nih lomba mewarnai. Nah, di situ saya menang. Tapi dapatnya juara harapan kan. Jadi ya Masalah gitu ya? Iya. Aduh, Padahal itu senang. ekspektasinya udah karena suka menggambar ini kan. Udah semangat lah. Banyak masih kalah. Nggak apa-apa, masih satu harapan. Iya. Nah, Masih ada harapan. ini kan Bang Tala banyak nih karya-karyanya. Boleh kami lihat karya-karyanya? Untuk karyanya ini ada bawa beberapa sih. Ini kalau mau lihat ya. Wah, ternyata ini ya. Oh, lebih ke kayak gambar-gambar anime-anime gitu ya? Iya, soalnya style yang saya pakai itu style anime karena dari zaman COVID itu saya suka nonton anime. Oh, seperti itu. Oh, gini ya, pakai arsir gitu ya kan? Iya. Terus yang untuk karya-karya yang ada di sekolah itu? Untuk di sekolah itu ada mural. Mural. Iya, mural. Nah, ini dia mural. Oh, ini. Selain ini. Ada juga di sampingnya. Oh, coba lihat. Nah, untuk yang ini itu mural di kelas itu untuk lomba 17 Agustus. Itu Wow. lomba kebersihan kelas kan. Tapi di mural biar tambah bagus gitu kelasnya. Bagus sih, berwarna Ini ya. kalau boleh tahu ini pengerjaannya sendiri atau kayak memang banyak orang yang Untuk yang ini yang 17 Agustus itu dia dikerjakan bareng-bareng itu sama satu kelas itu kan. Jadi bareng-bareng ngerjainnya sambil bersihin kelas. Nah, sekalian juga itu. Oke deh Bang Tala, ini. Dari sekian banyaknya karya-karya, biasanya ini kan seorang pelukis ini selalu mendapatkan kritikan. Apakah Bang Tala ini pernah dapat kritikan? Terus bagaimana Abang menanggapi sesuatu kritik itu? Untuk kritik nih, kita itu kan bikin suatu karya nih. Nah, karya ini otomatis pasti orang bakalan punya pandangan masing-masing. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi kritik itu nggak bisa kita hindari. Jadi kita itu harus open sama kritikan orang lain. Jadinya kritikan itu kita pakai untuk memotivasi kita. Jadi karena itu dari pandangan orang lain, jadi kita bisa ambil sisi positifnya itu apa yang kurang dari karya kita. Tapi ada juga kritik yang mungkin bisa membuat kita down gitu. Ya, untuk yang kayak gitu kita lihat juga itu kritik yang bikin kita down itu memang sesuai atau enggak. Kalau yang enggak sesuai itu bisa kita abaikan aja. Iya, iya. Terus kan Bang, kata orang-orang kan kalau pelukis itu suka mengabadikan sesuatu gitu ya kan Bang. Sesuatu kayak pernah nggak sih Bang Tala mengabadikan seseorang di karya tersebut? Boleh lah cerita-cerita sedikit-sedikit. Nah, untuk ini mengabadikan itu mungkin hampir setiap orang yang bisa gambar itu pernah mengabadikan. Iya. Dan ada juga yang belajar menggambar itu cuma untuk mengabadikan. Oh. Nah, jadi untuk saya pribadi saya pernah mengabadikan orang gitu yang waktu itu pernah dekat nih. Jadi walaupun hasilnya ya gitulah kurang bagus. Tapi yang penting itu kan bukan hasil akhirnya. Iya, benar-benar. Prosesnya dan maknanya. Iya, Di situ. dan banyak juga pelajaran dari kita ambil dari apa tersebut ya kan Iya. Bang. Oke.
Kira-kira dari hasil karya abang pernah dapat penghasilan yang besar nggak? Kalau untuk besar ya Standar lah ya. Ya standar lah untuk anak pelajar, bisa lah untuk uang jajan. Kayak belakangan ini kan ada beberapa adik kelas gitu, jadi punya ini tugas seni gitu kan. Kayak eceknya ngejoki gitu ya kan? Iya. Oh. Jadi mereka bayar saya kan, saya kerjakan, itulah bisa untuk uang jajan. Ya terbilang cukup lah untuk uang jajan. Terus tanggapan awal orang tua abang tuh gimana sih kalau pertama kali abang punya hobi kayak gini? Untuk orang tua ya, orang tua itu sebenarnya nggak terlalu banyak berkomentar tentang ini. Kayaknya orang tua lebih fokus ke hal yang lain daripada fokus ke hobi saya menggambar ini. Kayak mereka itu lebih open untuk saya menjalankan apa yang saya sukai gitu. Mereka nggak pernah melarang atau yang sebagainya lah. Jadi mereka fine-fine aja. Jadi kayak lebih membebaskan gitu ya kan? Iya. Kira-kira ada nggak pesan untuk anak-anak di luar sana yang pengen berkarya cuma kayak masih takut, takut nanti orang tuanya nggak setuju gitu? Ya, kalau masalah orang tua itu memang kita itu kan harus menuruti yang orang tua. Soalnya kalau kita di Muslim ridho Allah itu ridho orang tua juga. Tapi untuk kalian yang lagi bingung nih mau ngejar hobi atau belum jelas lah, jadi mungkin kalian itu jangan pernah takut untuk mengejar apa yang kalian sukai, karena setiap orang itu punya proses dan perjalanannya masing-masing. Yang penting itu kita tetap berusaha, belajar, yang paling penting itu berdoa dan jangan pernah menyerah. Mungkin nanti di suatu fase kita agak ragu nih, tapi kita itu harus percaya dengan tekad. Sesuatu yang bisa dibilang mustahil itu bisa aja kita raih. Nah, jadi untuk yang masih bingung nih, jalani aja, jangan pernah menyerah dan tetap berdoa. Oke, terima kasih. Silakan. Ini ada untuk pesan orang tua dan yang akan menjadi orang tua. Bu, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi sukses. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang diinginkan anak kalian dan apakah kalian sudah memberikan ruang untuk anak tersebut? Ada seorang anak berkata, tidak ada orang tua yang gagal saat mendidik anaknya, tapi anaknya yang gagal saat menjadi apa yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Begitu kata anak tersebut. Pak, Bu, janganlah takut membiarkan seorang anak membuat kesalahan, karena itu adalah sebagian dari proses belajar dan tumbuh. Seorang anak itu pasti memiliki potensi dan kelebihan yang unik. Jadi yang itu layak untuk didukung dan dihargai. Oke, Bang Tala, terima kasih udah mau datang ke sini ya. Iya, sama-sama. Memberikan motivasi kepada setiap anak yang ingin membangkitkan hobi-hobi mereka. Iya. Iya, aduh. Kira-kira kita ngundang siapa lagi ya? Seru juga ya buat kayak gini ya.